Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran di tema 9 subtema kedua, mulai memasuki pembelajaran kelima. Sudah memasuki pembelajaran kelima maksudnya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali tentang bagaimana cara menyimpulkan informasi yang kita peroleh dari iklan media elektronik. Kemudian kita akan kembali mempelajari tentang campuran dan juga gerakan tari kreasi. Ya, baik. Kita langsung mulai ke materi yang pertama. Iklan media elektronik. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui, bahwasanya iklan media elektronik ini bisa disampaikan atau ditampilkan melalui beberapa media elektronik maksudnya, mulai dari radio, TV, internet, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana cara menyimpulkan informasi yang disampaikan melalui iklan tersebut, kita harus mengetahui dulu bagaimana cara kita memahami, ya, cara kita memahami isi dari iklan tersebut. Mulai dari iklan yang disampaikan melalui radio. Untuk memahami isi iklan yang disampaikan melalui radio, maka kita semua harus mendengarkannya dengan seksama semua informasi yang disampaikannya. Kemudian, untuk mengetahui poin-poin penting yang disampaikan melalui radio ini, maka kita harus jeli mendengarkan intonasi yang berbeda. Nah, karena pada bagian-bagian dengan intonasi yang berbeda itulah biasanya penekanan dari si penyiar radio itu bahwa kata tersebut atau kalimat tersebut adalah informasi pentingnya, poinnya. Tuh, ya. Intonasi itu nadanya itu berbeda dari biasanya. Misalkan seperti ini. Ketika kalian bepergian, jangan lupa pakai produk ini untuk kenyamanan perjalanan Anda. Seperti itu contoh. Jadi produk ini. Nah, itu tadi itu intonasinya kan berbeda kan? Ketika Bapak menyampaikan produk ini, itu kan intonasinya berbeda dari yang sebelumnya dan sesudahnya. Nah, pada bagian itu informasi pentingnya, yaitu tentang si produknya. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya. Kemudian, ketika kalian melihat informasi melalui reklame, billboard, baliho yang besar-besar, yang elektronik di tengah jalan itu biasanya tidak ada suaranya ya, tapi hanya gambar hidup, teks berjalan, ataupun permainan warna dan lain sebagainya ya. Maka sama seperti halnya ketika kalian melihat informasi dari internet dan juga televisi, maka harus dilihat baik-baik. Kalau reklame tadi tidak ada suaranya, kalau internet dan TV itu pasti ada suaranya, maka sama seperti radio harus didengarkan baik-baik. Kemudian teksnya itu harus dibaca dengan cepat untuk kita tangkap informasinya. Kenapa? Karena yang namanya iklan elektronik ini itu waktunya cepat, singkat. Waktunya itu singkat. Ya. Jadi harus cepat-cepat kita simpan informasinya. Bisa melalui catatan kecil, bisa melalui memori kita, ataupun dengan cara-cara yang kalian lebih mudah untuk menyimpan informasinya. Ya. Jadi harus cepat. Nah, setelah itu baru kita sudah memahami isi iklannya, sudah memahami informasi yang ingin disampaikannya seperti apa, maka kita baru bisa membuat atau menarik sebuah kesimpulannya. Ya, tentunya
dengan cara menyusun informasi-informasi itu menjadi satu kesatuan dan dengan bahasa kalian sendiri yang ringkas, padat, dan jelas, baru kita bisa membuat kesimpulan. Jadilah sebuah kesimpulan dari informasi yang disampaikan melalui iklan media elektronik tersebut. Nah, mudah kan? Nah, jadi seperti itu. Sama seperti halnya mencari atau merangkum informasi-informasi, membuat kesimpulan dari teks atau dari bahan bacaan lain. Ya. Jadi harus dibaca dengan seksama, dilihat dengan seksama, dengarkan baik-baik, catat informasi pentingnya, baru jadilah kesimpulan. Ya. Oke. Kita tinggalkan iklan media elektronik dan kita bergabung dengan campuran. Nah, apa itu campuran? Ya, campuran itu gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Ya, ini dia contohnya. Apa itu? Nah, kopi susu. Kopi susu tidak hanya sekedar kopi susu itu ya. Ada berapa zat tunggal di sana? Ada kopi, ada gula, ada susu, ada air, ada karamel, dan lain sebagainya. Lebih dari dua kan? Itulah campuran. Nah, lalu yang namanya campuran itu memiliki ciri-ciri juga. Tadi sudah dua atau lebih dari zat tunggal, kemudian campuran itu harus bisa dipisahkan kembali menjadi zat-zat penyusunnya. Kayak apa? Kopi susu itu dipisahkan lagi. Nah, ada teknik khususnya ya. Mungkin kalau sudah homogen susah kita memisahkannya kembali ya. Kalau heterogen masih gampang memisahkannya karena masih ada endapannya, masih ada serbuknya, masih ada residunya, zat-zat tunggalnya masih terlihat. Tapi kalau sudah homogen, itu akan kalian pelajari di tingkatan berikutnya, teknik pemisahan campuran. Oke. Tapi yang jelas pada prinsipnya campuran itu bisa dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya kembali. Nah, kemudian perbandingan penyusun dengan zat tunggalnya itu tidak tetap. Kadang gulanya banyak, kadang kopinya yang sedikit atau sebaliknya. Ya. Atau gulanya yang sedikit, kopinya yang banyak. Jadi tidak tetap. Meskipun berbeda-beda, berubah-ubah, tapi tetap itu sebuah campuran. Tidak harus selalu sama, ya. Kemudian memiliki sifat-sifat dari zat tunggal penyusunnya. Ada sifat kopinya enggak dari kopi susu yang digambar itu? Ada, ketika dirasa ada rasa kopinya, mungkin warnanya juga warna kopinya, susunya ada, gulanya ada manisnya, putihnya, susu, karamelnya, dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifat dari penyusun zat tunggalnya itu masih terlihat, masih terasa, masih ada. Ya, tidak langsung hilang. Ya, meskipun itu campuran homogen, kayak seperti teh manis, sifat dari gulanya kan tetap ada, manis. Sifat dari tehnya tetap ada, warna tehnya itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Sifat-sifatnya masih tetap ada. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya juga, bahwasanya campuran ini ada yang berupa campuran homogen, ada juga yang berupa campuran heterogen. Nah, bedanya apa homogen heterogen? Nah, masih ingat kan? Bisa dilihat lagi, diingat lagi dari materi-materi sebelumnya. Ya. Nah, banyak contohnya ya. Kemarin kita sudah mempelajari contoh teh manis itu ya. Kemudian air keruh, air paret, air yang bercampur pasir, kemudian lumpur dan lain sebagainya. Ya. Oke, itu campuran homogen dan heterogen. Nah, selanjutnya kita akan bergoyang sedikit. Nah, bergoyang. Kita akan berkreasi sedikit dengan
gerakan-gerakan tarian. Jadi yang namanya tari kreasi ini adalah tarian yang diciptakan melalui kreativitas gerakan-gerakan. Nah, jadi gerakan-gerakannya ini itu merupakan hasil dari karya, ya, hasil dari karya seseorang, hasil dari karya orang lain yang beda dari yang lainnya. Nah, namanya juga kreatif, ya, kreativitas. Ya. Jadi gerakannya itu diciptakan, ya. Tidak mungkin satu tarian dengan tari lainnya meskipun judulnya sama, karena ini merupakan tari kreasi, gerakannya akan berbeda. Nah, gitu. Yang jika digabungkan dalam satu kesatuan akan membentuk sebuah komposisi tari yang indah, yang bagus, ya. Nah, gerakan-gerakan ini tentunya mengikuti atau memakai pola lantai yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik itu vertikal, horizontal, melengkung, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah tari kreasi. Gerakannya itu diciptakan. Kemudian, bagaimana dengan informasi yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan melalui tarian ini? Pesan yang disampaikan itu akan tetap tersampaikan, ya, melalui gerakan-gerakan yang variatif. Sama-sama tarian, namanya sama tapi gerakannya berbeda-beda, variatif. Nah, jadi seperti itu. Itulah nama tari kreasi. Paham ya sampai di sini ya? Nah, jadi gerakan yang diciptakan oleh seseorang untuk menyampaikan pesan dengan caranya, dengan gerakannya sendiri. Ya, itulah tari kreasi. Baik, mungkin itu sementara yang bisa Bapak sampaikan di pembelajaran kelima ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, agar kalian lebih memahami lagi apa yang telah disampaikan, silakan dibuka buku penanya di halaman 138. Di sana ada gambar iklan. Silahkan nomor 3-nya kalian kerjakan, apa yang digunakan medianya, ciri-cirinya apa, dan kelebihannya apa. Oke. Kemudian dilanjutkan di halaman 140-nya. Di sana ada 4 jenis campuran, ada 4 jenis benda campuran, ya. Kalian tentukan campuran itu termasuk homogen atau heterogen. Kemudian berikan alasannya. Wah, itu campurannya homogen karena sudah tidak kelihatan lagi zat-zat tunggalnya. Nah, misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Oke. Baik, Bapak rasa cukup penyampaian materi di PB kelima ini. Kita lanjutkan lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa segera bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Baik, akhir kata mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.